Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sehari Agung Channel ya teman-teman. Channel yang membahas tentang tanaman sayuran buah dalam media polybag dan budidaya ikan air tawar kolam terpal. Pada kesempatan ini saya akan review atau update perkembangan ikan nila merah saya ya teman-teman, yang awalnya itu menggunakan sistem bioflok dan ini kembali lagi menggunakan sistem sirkulasi, karena ini saya bagi dua antara yang besar sama yang kecil, dan yang besar ini nanti akan dijual karena besarnya ini kurang, jadi ya dibiarkan sebentar ya teman-teman. Dan nantinya ini saya akan beli lagi ikannya. Ini proses saya untuk mengarantina ikan, jadi prosesnya seperti ini. Jadi saya sirkulasi jarak 1 minggu atau 2 minggu, nanti saya ubah menjadi sistem bioflok. Jadi untuk menyehatkan ikan itu saya menggunakan sistem sirkulasi, tapi setelah sehat untuk pembesaran itu saya lebih suka menggunakan sistem bioflok. Dengan menggunakan sistem sirkulasi saya menggunakan 3 ember ya teman-teman. Ada sistem mekanis, ada sistem biologis, dan selanjutnya itu penampungan air bersih menggunakan pompa air. Jadi sistemnya seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan pipa yang ukurannya 2 ini tuh, pipanya itu menjalar ke tengah, jadi saya gunakan di ujungnya itu L yang ada rongga-rongganya itu untuk menyerap kotoran agar bisa masuk ke dalam filter ember. Sebelum saya review filter embernya, saya mau kasih makan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi setelah kemarin habis saya kuras airnya, saya obok-obok, sekarang itu ikannya langsung sehat semua ya teman-teman, nggak ada yang mengalami stres. Untuk pipa yang keluar ini sebenarnya itu mau saya kasih skimmer ya teman-teman, jadi kotoran yang mengambang itu bisa masuk dan bisa tersaring sama filternya. Jadi ini bentuk dari kolam kotak saya ya teman-teman. Dia ada pembuangannya seperti ini. Jadi ini saya menggunakan pipa yang ukurannya itu 2 in dan kerannya juga 2 in. Jadi ini keran untuk pembuangan, jadi mudah untuk membuang air yang ada di kolam waktu menguras atau membersihkan. Dan ini masuk ke dalam ember. Sebelum masuk ke ember ini juga ada pipa yang menjalar ke atas, ini sebagai level. Jadi kalau airnya sudah setinggi ini airnya nanti akan keluar, jadi air yang ada di kolam itu tidak luber, waktu hujan itu tidak luber. Ini berubah menjadi 3/4 in ya teman-teman, yang 2 in ke 3/4. Ini yang pertama ada ember yang isinya itu filter mekanis. Kita buka terlebih dahulu ya. Jadi setelah air dari kolam masuk ke dalam ember, itu masuk ke bawah, itu yang di dalamnya itu saya bentuk T sama
ujungnya itu saya kasih L, jadi airnya itu bisa berputar ya teman-teman, berputar ke bawah, kotoran jadi bisa mengendap. Kalau ini untuk pembuangannya, jadi bisa untuk dikuras seperti ini. Ini saya tidak menggunakan lem ya teman-teman, ini saya menggunakan Unisil. Jadi saya lubangi dengan bolso, jadi saya masukkan Unisilnya, baru saya masukkan pipanya, jadi bisa untuk dibongkar lagi kalau ada kerusakan. Jadi setelah air berputar itu naik ke atas, yang di dalamnya itu ada japmat, ada jaring nelayan ya teman-teman. Jadi ini sebagai filter mekanisnya. Setelah itu saya kasih lubang lagi di atas, ini bisa menyesuaikan ya teman-teman. Jadi kalau airnya tinggi bisa saya putar, kalau airnya rendah bisa saya turunkan. Setelah itu masuk ke ember yang kedua, ini sebagai filter biologisnya ya teman-teman. Di tengahnya itu ada pipa, masuk ke ember yang kedua. Ini sebagai filter biologisnya ya teman-teman. Ini juga sama, airnya dari atas itu masuk ke bawah, yang juga sama saya kasih T di bawah biar bisa berputar. Setelah itu naik ke atas, yang ini ada dalamnya itu ada biobol, ada bioring, ada karang jahe, dan ini ada daun ya teman-teman. Ini ada daun ketapang yang fungsinya itu untuk menetralisir air atau untuk sebagai antibiotik. Jadi air yang ada di dalam kolam, karena saya menggunakan airnya itu air PDAM, jadi sebisa mungkin itu saya harus kondisikan airnya biar benar-benar sehat. Jadi saya menggunakan daun ketapang di dalamnya ya teman-teman. Setelah itu masuk ke ember yang ketiga, ini ada pompa, ada pompa air. Ini saya menggunakan Resun SP 1200 kalau nggak salah ya teman-teman, yang wattnya itu 12 watt. Untuk ketinggiannya itu 1 meter. Jadi kalau ada kolam yang lebih dari 1 meter itu tidak rekomendasi ya teman-teman. Jadi di sini juga saya kasih cabang, soalnya biar terbagi airnya. Jadi dari filter kedua itu masuk ke ember yang ketiga. Ini saya menggunakan Unisil semua ya teman-teman. Jadi seperti itulah prosesnya teman-teman. Saya mengarantina ikan terlebih dahulu sebelum masuk ke fase bioflok. Ikannya itu benar-benar saya sehatkan terlebih dahulu. Setelah itu perlahan-lahan saya ubah menjadi ke bioflok. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di subscribe. Semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga kita selalu diberi perlindungan, semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya berbagi kepada teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya nila.